Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat yang pertama mulai penjalaikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya," terjemahan yang tepat mengatakan, "karena engkau berfirman, aku akan menebarkan jala juga." Kita berhenti sampai sini. Nah, kita melihat di sini cerita yang sudah kita kenal, tetapi mari kita akan meneliti ayat demi ayat untuk membangun iman kita. Ya, bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita, tetapi yang terpenting adalah menambah iman kita. Karena kembali saya selalu akan mengingatkan ini akhir dari akhir zaman. Kita perlu semakin disempurnakan. Kita tidak boleh meninggalkan waktu-waktu ibadah kita. Kita harus terus ditingkatkan. Ya. Nah, ayat yang pertama mengatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, iman yang benar adalah dimulai seperti ayat yang pertama ini. Mereka datang kepada Yesus untuk mendengar firman Allah. Ya. Padahal kita tahu bahwa dalam setiap kehadiran Yesus selalu ada mujizat. Mungkin ada 10 orang, 100 orang, atau bahkan ribuan orang disembuhkan. Karena ada beberapa ayat yang mengatakan, dan semua yang sakit disembuhkan. Jadi, kita tidak bisa memastikan, tetapi yang pasti tidak pernah hanya ada satu yang disembuhkan, atau tidak ada yang disembuhkan. Banyak yang disembuhkan, tetapi luar biasanya, mereka datang kepada Tuhan Yesus, tujuan utamanya bukan untuk disembuhkan, bukan untuk diberkati, bukan untuk hal-hal yang menakjubkan, tetapi yang pertama adalah untuk mendengarkan firman Allah. Dan tentunya firman ini haruslah firman yang hidup. Karena Paulus juga mengatakan, aku datang bukan dengan pandainya aku berkata-kata, tetapi dengan keyakinan akan kuasa roh yang bekerja di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan, mereka datang hanya untuk mendengar, terutama mendengar firman Tuhan, dan tempatnya bukan sebuah gedung. Tempatnya di pinggir pantai. Bisa bayangkan itu lagi? Pinggir pantai berarti itu panas. Karena bukan di gedung, tidak ada AC. Dan saya yakin mereka juga tidak pakai sunblock. Ya. Kenapa bisa mereka hadir dan begitu menikmati? Saya percaya ini tidak hanya berbicara firman 10 menit seperempat jam. Ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Inilah iman yang benar. Inilah iman
yang sungguh dicari oleh Tuhan. Di zaman modern seperti ini, kalau kita perhatikan, sungguh-sungguhkah orang yang hadir di gereja itu mencari Tuhan? Kalau seandainya Tuhan hadir di gedung yang sederhana, yang tidak ada AC-nya, maukah orang yang sudah terbiasa beribadah di gereja yang megah, yang penuh dengan AC, yang kursinya begitu baiknya, tetapi mereka tahu tidak ada mujizat? Sedangkan di gereja yang sederhana, bahkan mungkin di gereja yang modelnya seperti gubuk, ada mujizat. Firman-Nya begitu murni, begitu benarnya disampaikan. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah terbiasa dengan gedung yang enak seperti itu berani meninggalkan gedung itu dan pergi di mana Tuhan beracara? Ini harus jadi pemikiran kita dan tangisan kita. Karena kalau mau jujur sebenarnya, sekalipun gedung gereja banyak, belum tentu orang-orang yang datang haus atau mengutamakan dan mencari firman Tuhan. Bisa saja kita beribadah pergi ke gereja hanya supaya hati nurani kita tidak tertuduh. Bisa saja kita ke gereja karena untuk mencari jodoh. Bisa saja kita ke gereja karena mereka adalah konglomerat-konglomerat untuk bisa saling bekerja sama dalam perdagangan. Bisa saja. Oleh karena itu, pada akhirnya bukankah pengadilan Kristus itu akan menyoroti sampai kedalaman hati? Di sini kita lihat ibadah di pantai, di pinggir pantai, di tengah terik matahari, berdesak-desakan. Tetapi mereka datang. Dan jelas dikatakan bahwa mereka mengerumuni. Kata mengerumuni berarti desak-desakan. Berarti tidak enak secara jasmani tempatnya. Karena sampai mengerumuni. Hendak mendengarkan firman Allah. Hendak mendengarkan firman Allah. Banyak orang ke gereja bukan untuk mendengarkan firman Allah, supaya diberkati. Banyak orang pergi ke gereja untuk mendapatkan nubuatan, bukan firman Allah. Banyak orang ke gereja untuk disembuhkan, bukan untuk mendengar firman Allah. Banyak orang datang ke gereja karena sungkan kepada pendetanya. Sebelum ibadah sudah telepon, sudah didatangi. Kalau tidak datang ya apa? Sungkan. Ya. Jadi lihat bahwa, ingat, pada akhirnya Tuhan akan menyelidiki hati. Mereka mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Berdoa supaya di akhir zaman ini sungguh-sungguh umat Allah akan menjadi umat yang haus akan firman Tuhan. Bukan hanya ketika di gereja, di rumah pun haus akan firman Allah. Karena tanpa firman, saya tetap berpegangan secara sederhana. Pada mulanya, berarti kalau kita ganti juga, yang terutama, yang terpenting, yang muncul pertama kali adalah firman Allah. Dan firman ini juga adalah yang awal. Berarti kalau yang awal gandengannya awal dan akhir,
Karena itu tidak akan terpisahkan. Dan semuanya diciptakan oleh firman. Lucu kan? Orang-orang menginginkan sesuatu tetapi tidak mencari firman. Padahal sudah jelas. Pada mulanya adalah firman. Dan yang tidak ada diadakan oleh firman. Yang kita inginkan itu ada karena firman. Berarti kalau kita ingin berhasil, kita harus punya firman. Kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, kita harus punya firman. Apa yang kita inginkan itu dimulai dari firman. Dan apa yang sudah dimulai, diciptakan, diadakan oleh firman, ditopang supaya tidak hancur, supaya tidak goyah, supaya tidak hilang, ditopang oleh firman. Betapa pentingnya kita untuk mencari firman. Di tengah-tengah keadaan seperti sekarang, kalau kita tidak punya firman, otomatis kita akan takut. Otomatis kita akan bimbang. Otomatis kita akan sakit. Dan jangan-jangan juga akan mati. Kita butuh firman. Saya percaya bahwa setelah ini pun atau berbarengan dengan ini, kalau tidak berakhir, maka kita akan berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Kalau sudah cuaca yang ekstrim berarti kehancuran, bencana, dan bahkan usaha pun akan hancur. Anda bisa bayangkan kalau cuaca ekstrim, bahkan toko pun yang kelihatan santai, orang tidak akan keluar untuk membeli. Jadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempunyai firman, kita akan kebingungan. Kalau kita tidak melepaskan firman atas usaha kita, atas keluarga kita, atas kota kita, maka tidak akan ada kehidupan. Yang ada hanyalah kehancuran, kegagalan, kemusnahan. Kita butuh firman. Ayat yang kedua, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tidak mudah menjadi orang yang sabar. Maksud saya begini. Ingat bahwa Petrus ini gagal di dalam pekerjaannya pada waktu itu. Dia sudah sepanjang malam mencari ikan dan dia tidak mendapatkan ikan. Berarti dia gagal dalam pekerjaannya. Tubuhnya lelah, pasti. Lagi ngantuk. Kalau ngantuk berarti gampang marah. Ya. Kalau sudah ngantuk, lelah, gagal, seharusnya yang utama bagi Petrus pada waktu itu, ingin cepat-cepat sampai rumah dan tidur. Tetapi bisa bayangkan di sini, dalam keadaan seperti itu, Yesus datang dan minjem perahunya, dan memerintahkan Petrus lagi, dan Petrus tidak marah. Nah, bukankah sesederhana itu memahami firman Tuhan? Bagaimana kalau kita di posisi Petrus? Ketika kita gagal, ketika kita lelah, ketika kita ngantuk, kalau mau ditambahkan ketika kita lapar, ketika seharusnya sudah istirahat, tetapi disuruh melayani. Siap sedialah
baik atau tidak baik waktunya, dikatakan. Ya. Bukankah ini waktu yang tidak baik? Tetapi Petrus harus melayani. Dan pada waktu itu Petrus bukan pelayan Tuhan lagi. Petrus bukan pelayan Tuhan. Bagaimana yang pelayan Tuhan ketika disuruh melayani? Apakah akan menggerutu? Apakah kita akan menolak? Tetapi ingat di sini Petrus yang gagal, yang bahkan mungkin sudah mikir, nanti siang, nanti malam keluargaku makan apa? Seandainya kita berandai-andai lagi, seandainya ini sudah hari yang ketiga dia gagal terus, berarti kelaparan ada dalam pikiran dari Petrus. Ya kan, kalau seumpamanya musim angin kan tidak mungkin hanya satu malam kan. Berarti kelaparan ada di dalam pemikiran Petrus. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Petrus mau melayani Tuhan. Petrus mau melayani Tuhan. Bagaimana dalam keadaan COVID seperti ini? Seandainya ada gereja ya seperti kita, kemudian disuruh, waktunya melayani ya. Gak bisa, ini musimnya COVID. Aku gak boleh keluar. Aku takut keluar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, seandainya itu adalah waktu yang terakhir yang Tuhan berikan pada kita untuk melayani. Kan kita zaman sekarang ini gak tahu loh ya, kapan kita mati. Saya beberapa waktu yang lalu dikabari istri dari seorang hamba Tuhan, penyanyi yang pernah ke sini, meninggal. Cepat. Kemarin dulu dikabari lagi, anaknya yang sulung juga meninggal, Pak. Beberapa hari yang lalu juga penyanyi yang datang ke sini kan, Ku Mau Cinta Yesus, dipanggil Tuhan. Saya katakan ke istri saya, Ma, ini umurnya hanya lebih tua 2 tahun daripada Mama. Berarti umur manusia sekarang dalam keadaan seperti ini, kalau kita tidak punya firman yang hidup dan memperkatakan dan meyakininya, maka firman yang mengatakan kepada kita 70 tahun sampai 80 tahun tidak akan pernah kita alami. Dan ini sudah terjadi. Bisa bayangkan kemiskinan sekarang atau ke depannya yang akan terjadi? Bukankah dengan COVID ini banyak yang suami istri meninggal? Lalu kalau anak-anaknya tidak meninggal, kalau masih kecil, berarti bukankah menjadi tanggungan orang lain atau pemerintah? Kedepannya kemiskinan akan merajalela. Kalau kemiskinan merajalela, berarti kejahatan juga merajalela. Mari pikirkan di sini, selagi ada waktu. Makanya Yesus juga katakan, kamu berkata 3 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku mengatakan sekarang ini musim menuai. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kalau kita tidak mempunyai firman sekarang, kita akan terlambat. Kita akan kedapatan sebagai orang yang belum melakukan apa-apa. Dan itu sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan kita belum melakukan apa-apa.
sangat mengerikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena Tuhan sudah menanamkan karunia-karunia roh kepada kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya kita bergerak atau bekerja. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Bukankah akan sangat menakutkan ketika kita ada di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah diperlengkapi segalanya tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Yesus duduk di perahu dari Simon Petrus dan mengajar banyak orang. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lihat cara kerja Tuhan. Bahwa Tuhan memakai perahu Petrus, mengajak Petrus melayani untuk memberkati orang lain terlebih dahulu melalui kebenaran firman yang dibagikan. Tetapi ketika Petrus sudah diajak untuk memberkati orang lain, Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati partnernya. Sehingga sekarang Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kita tahu bahwa ini adalah bagian di mana Tuhan akan memberkati Petrus. Tidak ada pelayanan bersama Tuhan yang hasilnya nihil, tidak ada. Tuhan akan memberkati orang yang melayani bersama Dia. Semua yang dikerjakan kita tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Jerih payahmu dalam persekutuan pelayanan dengan Kristus itu tidak sia-sia." Di sini sekarang waktunya Petrus untuk diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Tuhan tidak suka dengan cara yang murahan. Mau berkat yang banyak, ayo. Jangan hanya mancing di pantai, ya. Tetapi bekerja. Harus ke tempat yang lebih dalam. Seandainya angin, berarti kita akan berhadapan dengan angin. Tetapi ingat, yang menyuruh, yang melindungi adalah Tuhan. Sehingga Tuhan pasti bertanggung jawab. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sidang jemaat, perhatikan di sini. Sepanjang malam Petrus sudah menebarkan jala dan tidak menangkap apa-apa. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh Petrus melakukan hal yang sama. Dan lebih parahnya di sini sekarang siang hari. Berarti lebih sukar lagi. Tetapi yang saya mau fokuskan bukan malam dan siangnya, ya. Yang saya mau fokuskan adalah Petrus melakukan hal yang sama. Hanya bedanya ketika di siang hari itu Petrus lakukan, dia katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, karena engkau berfirman, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang dilakukannya sama.
Tetapi bedanya yang Petrus lakukan di siang hari, Petrus lakukan berdasarkan firman Tuhan. Pekerjaannya sama. Hanya yang satu tidak ada firman, tidak didukung firman. Tapi yang kedua, didukung oleh firman, digerakkan oleh firman. Bukankah sayang kalau kita hanya bangun pagi-pagi, kemudian makan dan bekerja keras? Lebih baik terlambat 1 jam bekerja buka toko. Dan 1 jam itu kita pakai untuk mencari Tuhan dan mencari firman-Nya. Atau kita bangun lebih pagi. Dan ketika kita memiliki firman, kemudian kita mengerjakan hal yang sama dengan yang kemarin, tetapi sekarang sudah ada firman, saya mau katakan, saya jamin hasilnya pasti beda. Oh, ini adalah hal yang luar biasa, melakukan pekerjaan yang sama. Hanya yang membedakan adalah firman Tuhan saja. Dan hasilnya sepenuhnya berbeda. Dari nihil sampai berkelimpahan. Wow. Bukan hanya banyak, berkelimpahan. Karena jalannya dikatakan mau robek. Ya mulai robek. Karena berkatnya bukan hanya untuk satu keluarga sekarang. Tetapi berkatnya untuk keluarga yang lain juga mencukupi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Siapapun yang gagal, mari berkata kepada Tuhan juga. Seperti Petrus, kami sudah gagal, kami sudah sakit, kami sudah hancur. Tetapi karena Engkau berfirman, maka kami akan berhasil. Karena Engkau berfirman, maka kami akan sembuh. Karena Engkau berfirman, maka kami akan pulih. Karena Engkau berfirman, kami akan hidup dalam kelimpahan. Karena Engkau berfirman. Tetapi karena Engkau berfirman, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau berfirman, aku akan mentaati. Karena Engkau berfirman, aku percaya. Dan ketika Petrus percaya, ketika Petrus mentaati, dikatakan ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka melakukan firman Tuhan, setelah mereka melakukan firman Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang jadi masalah adalah banyak orang tidak sampai dalam ayat yang ke-6 itu. Melakukan firman yang menurut mereka percayai. Tetapi sebelum kita mentaati melakukan firman Tuhan, berarti kita belum masuk sebagai orang yang percaya akan firman itu. Sidang jemaat, jangan membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimana dengan kebanyakan orang Kristen di masa-masa seperti sekarang ini? Dengan berbagai alasan, saya mau katakan, mereka tidak percaya akan kuasa Allah. Bahwa Allah berjanji akan melindungi.
Dan Dia pasti akan melindungi. Kita akan mendapati banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya. Tetapi setelah itu kita akan mendengar dari pengakuan orang tersebut kalimat, aku takut. Aku percaya, tapi takut. Ya namanya manusia, percaya, tapi tetap khawatir loh. Anda akan mendapati orang-orang yang tidak mempunyai iman yang murni. Maksud saya iman yang murni. Kalau sudah beriman, ya beriman. Tidak ada kata tapi. Tidak ada kata tapi. Tuhan, aku mau ikut Engkau, kata seseorang. Tetapi izinkan aku dulu untuk mengubur orang tuaku. Ini yang dimaksud orang tua yang belum mati. Kalau orang tuanya tidak mati-mati, kan bisa aja kan anaknya mati duluan. Berarti dia tidak akan melayani. Aku mau melayani Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku untuk menguburkan orang tuaku terlebih dahulu. Padahal orang tuanya belum mati. Dan Tuhan Yesus katakan, sudah pergi aja. Pergi sana. Bukankah ini gambaran kebanyakan orang Kristen sekarang? Aku mau ibadah, tapi tunggu ya sampai semuanya aman. Perhatikan, berandai-andai saja ya. Seandainya COVID selesai kemudian ganti khilafah berkuasa. Loh, berandai-andai aja. Berarti kita akan menunda lagi waktu untuk ibadah. Berandai-andai kemudian khilafahnya hancur, berhasil diberantas. Kalau komunis masuk, loh kan bisa aja. Berarti kita harus menunda lagi waktu ibadah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bahkan sampai ada orang-orang yang mengatakan, wah GPPS nekat, GPPS nekat. Lainnya tidak ibadah, GPPS ibadah. Untungnya yang ngomong gitu yang kena COVID juga. Sidang jemaat, yang saya mau tekankan bukan sembrono, saya katakan. Yang saya mau katakan, di alam roh saya, saya tidak melihat COVID. Bagi orang lain, saya tidak berani menghakimi, tetapi di alam roh saya tidak melihat itu. Dan setelah mereka melakukan firman, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Anda boleh ganti dengan apa saja. Setelah mereka melakukan firman, mereka disembuhkan. Setelah mereka melakukan firman, mereka mengalami keberhasilan. Setelah mereka melakukan firman, mereka dipulihkan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat. Tidak boleh egois kalau sudah diberkati. Memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang saya mau tekankan di sini ada dua bagian di sini. Bahwa kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, kita juga akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Pernahkah Anda mengalami Anda pergi ke restoran atau depot yang tidak ada pembelinya, kemudian ketika Anda masuk, kemudian banyak orang datang selanjutnya? Pernahkah Anda membeli sesuatu di toko yang sepi, tidak ada orang, dan ketika Anda lagi membeli,
Mungkin Anda tunggu kembaliannya dan orang-orang mulai berdatangan. Bahwa sebagai orang yang diberkati Tuhan, engkau akan mengimpartasikan kuasa berkat ini kepada orang-orang di sekitarmu. Kebenaran yang kedua adalah ini. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hati-hati dengan berkat. Ketahuilah kapan waktunya berhenti menerima berkat atau ngurus berkat. Ini kalau mereka tetap mengisi, saya percaya ikannya masih ada. Tetapi harus dilepas. Banyak orang terjebak ketika sudah ada berkat, ada ikan di dalam jaring, sudah tahu kapalnya tidak bisa menampungnya lagi, tetapi masih dipaksa untuk dimasukkan. Hasilnya adalah dari kelimpahan kepada kematian. Hati-hati di sini saya mau tekankan, ingat, ketika kita diberkati Tuhan, kita juga harus tahu kapan waktunya berhenti untuk menerima. Karena ketika terus itu diterima, engkau tidak punya kesempatan lagi untuk mendengar firman, untuk beribadah. Engkau akan mati di dalam berkat. Berapa banyak orang setelah diberkati Tuhan, semakin sibuk ngitung berkat. Semakin sibuk untuk memperluas usahanya. Dan semakin mengurangi waktu ibadah. Dan pada akhirnya tidak beribadah. Yang datang mungkin adalah uang mereka. Mereka pikir karena mereka sibuk. Tetapi aku tidak melupakan Tuhan. Apa saja ya untuk pembangunan gereja. Aku sumbang. Kalau perlu apa-apa kasih tahu aku ya. Tetapi aku tidak bisa ibadah karena terlalu sibuk. Tapi hatiku tetap di rumah Tuhan. Berapa banyak yang seperti itu? Ingat, kalau kita sudah mau seperti itu. Ingat firman Tuhan. Emas dan perak adalah milik Tuhan. Tuhan membutuhkan kehadiran kita. Bukan uang kita. Ingat, kita pasti diberkati. Tetapi kita harus tahu kapan waktunya berhenti untuk menerima berkat itu. Kalau sudah cukup, kalau sudah berkelimpahan, jangan tamak, tetap merasa kurang. Anda akan mati. Kita akan mati kalau terus seperti itu. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bahwa berkat Tuhan, Tuhan memberikan berkatnya. Dan ini berbicara tentang kasih karunia. Karena Petrus katakan, aku ini orang yang berdosa. Tidak layak diberkati. Orang berdosa itu pantasnya dihukum. Tetapi ini bukan dihukum, tetapi diberkati. Sehingga Petrus tersungkur menyembah. Bahwa berkat kita, berkat Tuhan atas hidup kita, seharusnya respon yang benar dari kita adalah membuat kita semakin dekat dan tersungkur kepada Tuhan. Menyadari akan kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin mendekat. Saya percaya kata tersungkur ini tidak mungkin Petrus mental ke belakang, kan? Petrus pasti maju dan langsung dia bersujud di hadapan. Itu kata tersungkur. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyadari, bukan karena kuat gagah kita, tetapi ini adalah berkat Tuhan.
Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita sebenarnya tidak layak menerima kesembuhan, tidak layak menerima keberhasilan, tidak layak menerima berkat keuangan yang melimpah. Kalau kita sadar itu, bahwa semuanya karena Tuhan baik, karena kasih karunia Tuhan, maka kita akan semakin mendekat pada Tuhan. Bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekat. Ayat yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sidang jemaat, seandainya di sini Tuhan mengadakan mujizat, maka yang takjub melihat mujizat itu adalah orang-orang yang ada di sini. Lihat di sini ayatnya. Sebab ia, Petrus, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Berarti yang ada di kedua perahu itu loh. Setelah itu mereka sampai ke pantai, mungkin orang yang masih ngumpul itu, kalau ada, kan mereka datang untuk mendengarkan firman kan. Setelah ditinggal mereka, Yesus kan tidak mengatakan begini, tunggu aku ya, aku pasti datang lagi. Hanya orang yang haus saja yang akan berharap dan menantikan di pinggir pantai. Tetapi yang saya mau tekankan adalah tidak semua orang akan takjub dengan mujizat ini. Hanya orang-orang yang bersama dengan Petrus itu, bersama dengan Yesus, yang takjub. Oleh karena itu, kembali saya mau tekankan, jangan pernah ada di dalam kumpulan di mana tidak ada karya Tuhan yang luar biasa. Karena kita tidak akan pernah takjub. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dikerjakan. Tetapi berkumpullah dengan orang-orang di mana Tuhan akan melakukan perkara besar. Sehingga kita akan bersama-sama menyaksikan dan takjub akan karya Tuhan. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Perhatikan kalimat ini. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Engkau akan menjadi penjala manusia. Yang pertama kita bisa katakan ini berbicara tentang peningkatan. Dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Kan nilai jiwa manusia lebih daripada ikan. Jadi ini berbicara tentang peningkatan. Ketika kita ada dalam rencana Tuhan, ingat rencana Tuhan adalah, di sini dikatakan jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Bukankah ini rencana Tuhan atas hidup Petrus dan teman-temannya? Bahwa rencana Tuhan atas hidup kita juga adalah memberikan peningkatan pada kita. Dalam hal apapun juga, Tuhan merencanakan peningkatan kepada kita. Kemudian, bahwa ini juga berbicara tentang tujuan ilahi atas hidup kita. Jangan sampai teralihkan, jangan sampai kita hanya berkubang dengan berkat, tetapi mari terus tanyakan
Terus minta kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan rencanamu atas hidupku. Itu sangat penting. Dan kemudian ayat yang ke-11. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segalanya. Kenapa mereka berani meninggalkan segalanya? Karena mereka sudah punya pengalaman bahwa Tuhan mampu mencukupi mereka. Mereka orang yang gagal. Mereka tidak punya makanan. Mereka hancur dalam keuangannya. Setelah itu mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyediakan makanan mereka. Tuhan memberikan keuangan kepada mereka. Sehingga dengan sukarela, dengan pengalaman itu, mereka berani meninggalkan segala-galanya. Karena mereka yakin Tuhan mampu mencukupi mereka. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Engkau tidak akan takut lagi. Miliki pengalaman dalam bidang keuangan dengan Tuhan. Maka sekalipun isi dompetmu, rekeningmu kosong, engkau tidak akan takut untuk menjalani hari ini. Karena Tuhan bisa mengadakan. Mau virus COVID sekalipun, ketika engkau sudah punya pengalaman dengan Tuhan, engkau dahulu sakit parah, dan orang-orang sudah geleng-geleng dan mungkin katakan, kok sudah bengkak ya, ini sudah ada harapan. Tetapi ketika engkau punya pengalaman dengan Tuhan, engkau disembuhkan, maka menghadapi COVID pun, tetap imanmu mengatakan, aku mempunyai Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan. Allahku mampu menyembuhkan. Pengalaman dengan Tuhan itu akan memperlihatkan iman kita seperti apa ke depannya. Kejar pengalaman dengan Tuhan. Kami gagal Tuhan. Tetapi karena Engkau berfirman, kami percaya kami akan berhasil. Kami sakit Tuhan, tetapi karena Engkau berfirman, maka kami percaya kami sembuh. Kami hancur Tuhan, tetapi karena Engkau berfirman, kami percaya kami dipulihkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.